Oke, selamat malam semuanya yang udah gabung. Malam hari ini kita udah terhubung sama Mas Diego nih, salah satu sutradara iklan Indonesia juga ya. Selamat malam juga nih buat semua yang lagi nonton video ini dan semua yang sempat bergabung pada malam hari ini juga selamat malam ya. Di sini nih nanti Mas Diego bakal berbagi sedikit cerita, sedikit pengetahuan tentang dunia iklan nih teman-teman saya nih yang ada di Indonesia Tengah ya. Ini dia nih Mas Diego nih salah Mm, satu apa ya dalangnya nih, dalang iklan nih. Mas Diego gimana nih kabarnya? Ramadannya gimana nih? sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat, sehat, Ramadannya sehat, sehat terus. lancar ya. Ramadannya lancar. Terus Lebaran kali ini nggak bisa mudik ya Mas? Nggak bisa kita jaga kandang. Oke, ya harus jadi warga negara yang taat aturan ya kali ya Mas. Ya selain taat aturan sama emang nggak mau bawa penyakit sih sebenarnya Ya sih. benar, itu paling benar sih. Biar nggak menyusahkan keluarga juga, orang lain juga. Betul, betul. Nah, ini kita mulai masuk ke topik nih. Mas Diego sendiri kan di iklan nih, ya kan? Eh, apa ya? Lebih ya seorang sutradara tapi yang lebih berfokus di iklan nih. Nah, untuk iklan sendiri Mas Diego itu punya punya apa ya? Ya katakanlah aku nyebutnya di sini genre ya kali ya. Katakanlah genre. Mas Diego punya genre sendiri nggak soal soal iklan? Oke. Sebelum dijawab, saya buat teman-teman yang join atau nanti misalnya diedit. Sebelumnya Ya. saya mau memperkenalkan diri dulu. Teman-teman, saya Diego Suryandana, sehari-hari sebagai sutradara film iklan gitu. Menjawab pertanyaannya Aru, kalau ada genre atau enggak, saya sih sebenarnya nggak mau mengkotak-kotakin sebenarnya. Hmm. Saya melihatnya itu iklan itu sendiri kan sebagai apa ya, sebagai marketing tool dari sebuah campaign perusahaan itu apapun nanti Hmm. klien atau agensinya klien mau apa, mau bikin campaign seperti apa, kita sebagai sutradara PR kita adalah bisa mendeliver message. Menurut saya sih itu Hmm. sih. Soal masalah genre mau action, mau apa, komedi, mau drama atau mau animasi atau anak muda atau Hmm. apapun itu kan cuma approach gitu, pendekatan Hmm. aja. Tapi menurut saya yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mendeliver message-nya itu dan dengan baik dan sampai ke penonton yang dituju seperti itu. Oh, oke. Jadi eh, nggak terpatok misalnya, oh ini harus yang lebih ke anak-anak atau ini kita bawa ke genre komedi, nggak harus yang kayak gitu. Misalnya ya semua produk atau semua perusahaan tergantung dia mau ngebawanya kemana. Ya, saya Justru sih bukan lebih bukan Mas justru bukan Mas Diegonya sendiri yang misalnya ada produksi ini, terus Mas Diegonya sendiri yang nyiptain satu genre di situ bukan ya, lebih ke diskusi sama eh, bukan. pihak yang punya produk atau perusahaan yang pengennya iklannya itu ke arah mana gitu ya. Betul. Oke. Nah, eh untuk tim kerja sendiri apakah selalu memboyong tim yang sama di setiap produksi atau justru gonta-ganti? Kalau itu sih nggak ada suatu keharusan ya. Tapi kalau saya melihatnya sendiri itu, kalau kita sebagai sutradara, kita itu Hmm. kan kayak apa ya? Kayak kayak pelatih gitu kalau istilah sepak bola. Jadi kita Hmm. harus membawa pasukan yang tepat gitu. Membawa pasukan Oke, yang tepat misalnya dari tim kamera, tim artistik, tim yang oke, lain-lain. Itu kita harus tahu nih, oh kita ini akan mengeksekusi istilahnya kalau di iklan kan itu board ya. ya, Cerita, cerita apa nih? Oke, ini kayaknya DOP-nya harus si A, artnya harus si B, si C dan segala macam segala macam.
lebih ke situ sih kalau saya ngelihatnya sih, kita harus punya formula yang tepat nih, punya pasukan yang tepat supaya nanti bisa maksimal gitu. Oh, jadi ngelihat dulu nih, Mas Diego mau buat iklan yang seperti ini. Setelah itu baru nentuin, oh, eh Hmm, gue bakal pakai si A, si B, si C gitu. Lebih ke nyiapin konsep yes, dulu, baru nyiapin tim gitu ya. kebutuhan, based Oke. on kebutuhan gitu. Oke, oke, oke. Mas Diego pernah nggak sih ngalamin produksi iklan atau permintaan perusahaan yang sedikit justru Mas Diego ngalamin kesulitan sama permintaan itu dan bahkan menolak sampai bisa menolak karena misalnya tidak menyanggupi atau segala macam, pernah nggak yang sampai kayak gitu? Kalau nggak menyanggupi itu saya biasanya lebih ke masalah timeline. Biasanya seperti itu. Misalnya nih di Mm-mm. bulan ini udah ada eh, job yang sudah berjalan, terus ada yang mau nyempil. Sekiranya saya nggak mampu secara waktu, secara energi, Mm-mm. saya mendingan nggak. Itu capek sih soalnya. Maksud saya gini sih, maksudnya eh, butuh energi untuk memaksimalkan sebuah board dari kreatif agensi menjadi sebuah apa namanya, sebuah audio visual atau sebuah film iklan yang menarik, itu kan butuh energi yang besar Mm-mm. gitu. Ya. Nah itu ketika timelinenya udah nggak masuk akal, saya mendingan nggak. Maksudnya saya mencoba menjaga quality quality saya sendiri gitu. Itu lebih ke Oke. situ, paling sering lebih ke situ sih. Kalau emang wah ini nggak mungkin secara schedule, mendingan saya nggak gitu-gitu. Mm-mm. Oh, lebih ke perbandingan antara konsep yang seperti ini dengan timeline yang dikasih hanya segini, Yes, lebih yang kayak gitu ya. lebih ke situ. Cara membuat penonton tertarik pada suatu iklan atau apa sih? Kayak misalnya cepat-cepat apa sih namanya kayak kecantol gitu ketika ngelihat sebuah iklan terus tiba-tiba langsung kok asik iklan ini ya, ada sesuatu yang menarik di situ. Itu apa ada rahasianya apa gimana sih? Nah, mungkin teman-teman juga nih pengen tahu nih. Kali aja di Indonesia Timur mulai ada nih yang produksi-produksi misalnya produk company atau eh, semacam iklan lokal gitu. Jadi biar teman-teman pada tahu gimana sih sedikit trik atau cara buat iklan yang orang sekali lihat langsung seneng gitu. Oke, kalau saya pribadi sih seperti ini melihatnya. Jadi sebenarnya kalau boleh dikata jujur, iklan itu kan orang nggak ada yang mau lihat iklan. Ya, Kita lagi nonton TV iya nih, benar. asik. Kita kepotong jeda iklan, pasti kita males. Atau kita lagi nonton YouTube, terus ada iklan, pasti kita males. Nah, itu harus kita ubah menjadi tantangan. Maksudnya gini, kita sebagai penonton, coba menempatkan diri sebagai penonton, apa yang buat orang mau nonton iklan ini sampai selesai. Dan itu pun akan ya, yang mindset, sorry bukan mindset ya, perspektif dari klien, dari agensi pun akan seperti itu. Kalau dipakai terus terang, nggak ada orang yang suka nonton iklan. Siapapun itu Iya, nonton TV iklan nggak mau, YouTube ada iklan pasti di skip sebisa mungkin. di Nah skip itu memang ya. PR kita sebagai eksekutor, harus berpikir nih apa nih, formulanya itu akan menjadi panjang kali lebar. Pertama, apa kita harus beda beda entah misalnya kita mau approach, kita emang harus approach musik gitu, misalnya kita harus tawarin ini yang musiknya yang baru misalnya, atau misalnya dengan drama, drama apa nih yang ditawarkan, atau misalnya dengan animasi, animasi apa nih yang bukan belum pernah ada udah pernah tapi jarang. Maksudnya gini, kalau kita kan selalu berkiblat keluar ya, maksudnya ya, dari Indonesia Ya. pun, dari film, dari iklan pun masih kiblatnya pasti keluar, referensi itu kita kumpulin. Nah ini nih, ini bagus nih, nah ini bagus nih, harus punya formula itu. Jadi kita menempatkan diri sebagai penonton, lebih tepatnya sebagai audiensnya, target audiensnya si iklan itu, biar mau nonton. Misalnya ada case kita kan ngerjain
iklan sendal anak-anak. Nah, kita harus menjadi anak-anak dulu nih. Anak-anak umur Oke. 10 tahun. Apa yang anak-anak 10 tahun yang disuka? Misalnya seperti itu. Atau kita lagi ngerjain produk susu susu hamil nih. Nah, kira-kira oh susu hamil ini siapa yang mau di-grab? Istrinya yang lagi hamil atau suaminya yang lagi bikin? Nah, itu kita harus kulik dulu nih. Insight-nya Mm-mm. mereka apa supaya mau stay nonton iklan kita. Lebih ke situ sih sebenarnya sih. Ya nggak Mm-mm. semuanya terus tiba-tiba kita ngomongin apa namanya ngomongin sesuatu yang boring gitu pasti orang dah wassalam, nggak ada yang Mm-mm. mau ngelihat, pasti entah ganti channel kalau di TV, entah skip ad atau Iya, buka tab baru kalau di internet, gitu-gitu sih sebenarnya sih. oke. Nah, eh, di daerah-daerah kecil itu kan masih banyak banyak banget yang nonton TV kan, dan Hmm, TV Indonesia pula kan. Jadi iklan kita itu masih 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 sangat efektif untuk di daerah-daerah kecil gitu loh. yes. Jarang banget yang skip kalau di daerah kecil. Nah, maksud aku ada iklan yang justru gini, misalnya dia pakai lagu, misalnya lagu dangdut atau lagu apa gitu yang lagi happening banget. Nah, itu justru bikin orang-orang yang sempat nonton iklan atau yang baru sekali nonton iklan itu langsung kecantol gitu loh. Maksudnya ya, jadi setiap iklan itu lewat lagi, itu langsung diapalin nama dia sampai sedialog-dialog di situ diapalin juga gitu. Itu ada nggak sih trik eh, yang dikonsep sama sutradara? Oh, aku harus bikin gini gini gini. Apa gimana Oke. soal yang kayak gitu? Uh, Kalau aku sih ngelihatnya sih seperti ini, makanya kita tugas kita adalah bagaimana membuat satu komunikasi yang emang tepat ke target audience gitu. Misalnya kita ngomongin segmennya CD dan ada di Second City misalnya, which is itu dangdutan gitu. Ya emang harus kita menjadi mereka dulu biar tahu kita emang harus Oke, eh, memposisikan kita sebagai mereka biar tahu kenapa, biar ketika oke, itu tayang oh mereka langsung seneng. Itu kan juga emang apa ya pekerjaan yang basic sih menurut saya sih. Sebelum kita ngomongin teknis yang berbelit-belit, kita harus tahu itu dulu menurut saya. Ya tadi kayak saya bilang, kita ketika ngerjain satu produk buat anak-anak umur 10 tahun, kita harus jadi anak-anak 10 tahun dulu. Ketika kita menjadi ya, kasarannya sebagai ibu-ibu yang lagi masak, ya kita harus jadi tahu nih ibu-ibu yang lagi masak ini apa. Gitu sih maksud saya sih. Itu nanti baru ketemu nih. Oh, yang menarik seperti apa, yang menarik seperti apa, emang harus harus tahu dulu gitu. Emang ini komunikasi ini mau dibuat buat siapa gitu. Itu basic dan basic banget gitu. ah, tapi memungkinkan nggak atau emang eh, Mas Diego sendiri sebagai sutradara itu udah punya trik di setiap iklan, misalnya kali ini iklan misalnya sepatu, udah nyiapin trik, oh sepatu gue bakal pasang ini nih sebagai sebagai salah satu daya pikat. Terus di iklan kopi misalnya, oh di kopi gue bakal pasang ini sebagai daya pikat juga. Nah, udah punya trik-trik tersendiri di setiap jenis iklan atau genre iklan itu sendiri. Ya trik itu apa ya, setiap case apa setiap case itu kalau menurutku sih misalnya sepatu nih, oh kita harus punya trik ABCD. Nah trik itu nggak bisa kita pakai lagi ketika kita beda case gitu. Misalnya ini kita ngerjain sepatu anak-anak, terus besok ngerjain kopi kopi susu yang segmennya CD yang di daerah-daerah. Nah itu emang harus satu formula, satu satu job gitu. Maksudnya satu satu iklan, satu formula. Formula itu belum tentu bisa kita pakai lagi di iklan yang lain gitu. Kalau bisa sih jangan.
Ya pertama emang dari segmentasi penontonnya beda. Terus kebutuhan komunikasinya juga pasti akan menjadi beda itu Oke. nggak bisa kita copy paste formulanya itu. Nih, Nah ya. rencana ke depan nih, selain mudah-mudahan kita dapat, kok kita sih, mudah-mudahan Mas Diego sendiri dapat rencana ke filmnya berhasil, terus apa, Amin amin bukan berhasil sih, dapat dapat tawaran film lagi, amin amin terus amin. dapat yang ya, ya yang diharapkan lah. Tapi Hmm. di luar itu sih rencana ke depan nih setelah ya mudah-mudahan pandemi ini berakhir, rencana ke depan apa nih, mau liburan dulu atau mau nebus mudiknya dulu atau langsung syuting? Aku yang ketiga sih. Langsung syuting ya. Iya. Iya nih 2 bulan nggak Eh, ngapa-ngapain kayaknya otot-otot ini udah kaku kayaknya nih. Oke, Mas Digo, em, terima kasih ya udah mau berbagi. Ya kalian ada Siap. mau disampaikan buat teman-teman di sini di Manado dan sekitarnya, Kalau aku khususnya buat teman-teman yang mau berkarya, baik itu di iklan, baik itu di film, baik itu di videografi dan sebagainya. kalau aku sih buat ke teman-teman yang ada di Manado, pertama semoga kita bisa berjumpa. Aku belum pernah ke Manado terus terang. Oh Entah ya, lah, wajib tuh harus. kapan Semoga lah nanti semoga ada rezeki ke ya, sana. Terus kedua, jangan minder. Maksudku gini, sekarang ini eranya udah era internet gitu. Geografis kita nggak ada masalah. Kamu mau dari Manado, kamu mau dari ujung timur Merauke atau dari mana aja itu udah nggak ada masalah sih. Kita punya akses dan hak yang sama kok gitu. oke. Tergantung kita lagi, kita mau ngulik nggak gitu. Mau videografi, mau bikin apa juga, semua berceceran itu di internet. Nah, tinggal Oke. diasah aja. Kalau Iya, aku sih kalau diperbolehkan menyampaikan apa iya, ya iya, pesan benar. gitu, nggak usah Iya, minder, benar. dari Manado ntar saingan sama orang Jakarta, enggak sama aja, Iya, iya nggak benar. ngaruh Luar itu biasa, ya. itu. Oke. Ya, terima kasih Mas Diego atas saran, atas cerita-cerita, atas pengalaman dan pengetahuan yang sudah dibagikan ke teman-teman semua. Saya mewakili teman-teman yang nonton, khususnya teman-teman di Sulawesi dan sekitarnya. Ngucapin thank you banget buat Mas Diego, sukses terus, semoga kedepannya lancar, Amin amin syutingnya amin juga selalu diberikan kelancaran dan kesehatan amin buat Mas Diego sama keluarga juga. amin. Ya, oke, terima kasih Mas Diego. Terima kasih Selamat Aru, malam. selamat Dadah, thank malam, you. dadah.